Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri. Langsung saja. Yaitu fungsi trigonometri menggunakan formulasi E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X dan E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X. Maka diperoleh sin X sama dengan E pangkat IX min E pangkat min IX per 2I. Bisa juga digunakan pada sin Z sama dengan EIZ, E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2I. Ada juga yang cos X sama dengan E I pangkat IX plus E pangkat min IX per 2. Cos Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2. Fungsi sinus dan kosinus merupakan fungsi menyeluruh sepanjang kombinasi linear I pangkat IZ dan E pangkat min IZ adalah menyeluruh. Berikut adalah derivatifnya, rumus derivatifnya. Derivatif sin Z sama dengan cos Z. Dan derivatif cos Z sama dengan min sin Z. Apabila Z diambil IY dengan X sama dengan 0, cos IY sama dengan cos H, dan sin IY sama dengan I sin H Y. Berikut adalah sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, tan Z sama dengan sin Z per cos Z. Yang kedua yaitu cos Z sama dengan cos Z per sin Z. Yang ketiga yaitu secant Z sama dengan 1 per cos Z. Yang keempat yaitu cos secant Z sama dengan 1 per sin Z. Selanjutnya, pendiferensial dengan menggunakan aturan diperoleh yang pertama, derivatif per dz tan z sama dengan sek kuadrat z. Yang kedua, derivatif per dz cos z sama dengan min cosek kuadrat z. Yang ketiga, d per dz sek z sama dengan sek z tan z. Yang keempat, derivatif per dz cosek z sama dengan min cosek z cos z. Dengan definisi, dibagi menjadi dua. Yang pertama, sin z sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ diperoleh sin z sama dengan sin X cos HY plus I cos X sin HY. Yang kedua, cos Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2I diperoleh cos Z sama dengan cos X cos HY min I sin X sin HY. Lanjut bawahnya. Untuk X sama dengan 0, maka dari dua formulasi terakhir di atas akan diperoleh sin kurung buka IY kurung tutup sama dengan I sin HY dan cos kurung buka IY kurung tutup sama dengan cos HY. Selain itu, sekawan sin Z dan sekawan cos Z adalah sekawan dengan sin Z dan cos Z.
Fungsi sin Z, cos Z, dan tan Z adalah periodik dengan formulasi 1 sin dalam kurung Z plus 2pi sama dengan sin Z. Yang kedua, cos dalam kurung Z plus 2pi sama dengan cos Z. Yang ketiga, sin dalam kurung Z plus pi sama dengan min sin Z. Dan yang keempat, cos dalam kurung pi plus Z plus pi sama dengan min cos Z. Yang kelima, tan dalam kurung Z plus pi sama dengan tan Z. Dan yang keenam, sin dalam kurung setengah pi min Z sama dengan cos Z. Sifat-sifat yang lain sebagai berikut. Satu, mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X plus sin H kuadrat Y. Yang kedua, mutlak cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X plus sin H kuadrat Y. Yang ketiga, cos H kuadrat Y min sin H kuadrat Y sama dengan 1. Yang keempat, sin kuadrat Z plus cos kuadrat Z sama dengan 1. Yang kelima, sin dalam kurung Z1 plus Z2 sama dengan sin Z1 cos Z2 plus cos Z1 sin Z2. Yang keenam, cos dalam kurung Z1 plus Z2 sama dengan cos Z1 cos Z2 min sin Z1 sin Z2. Yang ketujuh, sin dalam kurung min Z sama dengan min sin Z. Yang kedelapan, cos dalam kurung min Z sama dengan cos Z. Yang kesembilan, sin 2Z sama dengan 2 sin Z cos Z. Yang ke-10, cos 2Z sama dengan cos kuadrat Z min sin kuadrat Z sama dengan 2 cos kuadrat Z min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat Z. Yang ke-11, tan Z1 plus minus Z2 sama dengan tan Z1 plus minus tan Z2 per 1 plus minus tan Z1 tan Z2. Yang ke-12, 1 plus tan kuadrat Z sama dengan sek kuadrat Z. Yang ke-13, 1 plus cot kuadrat Z sama dengan cosek kuadrat Z. Yang ke-14, sekawan dari sin Z sama dengan sin sekawan Z. Yang ke-15, sekawan dari cos Z sama dengan cos sekawan Z. Dan yang ke-16, sekawan dari tan Z sama dengan tan Z. Selanjutnya, pembuktian sifat-sifat fungsi trigonometri. Yang pertama, mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X plus sin H kuadrat Y. Kita buktikan. Mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X cos H kuadrat Y plus sin kuadrat HY cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X cos H kuadrat Y plus sin H kuadrat Y buka kurung 1 min sin kuadrat X tutup kurung. Sama dengan sin kuadrat X cos H kuadrat Y plus sin H kuadrat Y min sin kuadrat X sin H kuadrat Y. Sama dengan sin kuadrat X buka kurung min sin kuadrat Y plus cos H kuadrat Y tutup kurung plus sin H kuadrat Y. Sama dengan sin kuadrat X buka kurung cos H kuadrat Y min sin kuadrat Y tutup kurung plus sin H kuadrat Y. Sama dengan sin kuadrat X buka kurung 1 tutup kurung plus sin H kuadrat Y. Sama dengan sin kuadrat X plus sin H kuadrat Y. Maka nomor 1 terbukti. Yang nomor 2-nya, mutlak Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X plus sin H kuadrat Y. Kita buktikan mutlak Z kuadrat plus sin kuadrat X
sin H kuadrat Y plus kuadrat X cos H kuadrat X sama dengan sin kuadrat X sin H kuadrat Y plus cos kuadrat X buka kurung 1 min sin kuadrat Y tutup kurung sama dengan sin kuadrat X sin H kuadrat Y plus cos kuadrat X min sin H kuadrat Y cos kuadrat Y sama dengan sin H kuadrat Y buka kurung min cos kuadrat X plus sin kuadrat X tutup kurung plus cos kuadrat X sama dengan sin H kuadrat Y buka kurung 1 plus cos kuadrat X sama dengan sin H kuadrat Y plus cos kuadrat X. Maka nomor 2 terbukti. Selanjutnya, sifat yang ketiga, yakni cos H kuadrat Y min sin H kuadrat Y sama dengan 1. Buktinya, cos H kuadrat Y min sin H kuadrat Y sama dengan E pangkat Y plus E pangkat min Y per 2 kuadrat min E pangkat Y min E pangkat min Y per 2 kuadrat. Sama dengan E pangkat 2Y plus 2 plus E pangkat min 2Y min E pangkat 2Y plus 2 min E pangkat min 2Y per 4. Hasilnya sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Jadi, sifat yang ketiga terbukti. Selanjutnya yang nomor 4, sin kuadrat Z plus cos kuadrat Z sama dengan 1. Buktinya menurut definisi sin Z sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2I. Dan cos Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2. Maka sin kuadrat Z plus cos kuadrat Z sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2I kuadrat plus E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2 kuadrat. Sama dengan min E pangkat 2 IZ min 2 plus E pangkat min 2 IZ per 4 plus E pangkat 2 IZ plus 2 plus E pangkat min 2 IZ per 4. Lanjut, Mbak. Sama dengan 1, jadi sifat yang keempat terbukti. Selanjutnya, sifat nomor 5 yaitu sin Z1 plus Z2 sama dengan sin Z1 cos Z2 plus cos Z1 sin Z2. Pembuktiannya, sin Z1 plus Z2 sama dengan E pangkat Z1 min E pangkat Z1 per 2 dikali E pangkat Z2 plus E pangkat min Z2 per 2 plus E pangkat Z1 plus E pangkat Z plus E pangkat min Z1 per 2 dikali E pangkat Z2 min E pangkat min Z2 per 2. Sama dengan E pangkat Z1 plus Z2 min E pangkat min Z1 plus Z2 plus E pangkat Z1 min E pangkat Z2 min E pangkat min Z1 min Z2 per 4. Ditambah E pangkat Z1 plus Z2 plus E pangkat min Z1 plus Z2 min E pangkat Z1 min E pangkat Z2 min E pangkat min Z1 min Z2 per 4. Sama dengan 2E pangkat min Z1 plus Z2 min 2E pangkat min Z1 min Z2 per 4. Sama dengan 2 dikali E pangkat Z1 plus Z2 dikurangi E pangkat min Z1 min Z2 per 4. Sama dengan E pangkat Z1 plus Z2 min E pangkat min 1, min E pangkat min Z1 min Z2 per 2. Sama dengan sin Z1 cos Z2 plus cos Z1 sin Z2. Maka sifat ini terbukti. Kemudian sifat yang nomor 6. Cos Z1 plus Z2 sama dengan cos Z1 cos Z2 min sin Z1 sin Z2. Pembuktiannya, cos Z1 plus Z2 sama dengan E pangkat I kali Z1 plus Z2 plus E pangkat min Z1 plus Z2 per 2I.
sama dengan E pangkat IZ1, E pangkat IZ2, plus E pangkat min IZ1, E pangkat min IZ2 per 2I. Sama dengan 2E pangkat IZ1, E pangkat IZ2, plus 2E pangkat min IZ1, E pangkat min IZ2 per 4I. Sama dengan E pangkat IZ1, E pangkat IZ2 plus E pangkat IZ1, E pangkat min IZ2, min E pangkat min IZ1, E pangkat min IZ2, min E pangkat IZ1, E pangkat IZ2, min E pangkat IZ1, E pangkat min IZ2 plus E pangkat min IZ1, E pangkat IZ2, min E pangkat min IZ1, E pangkat min IZ2 per 4I. Sama dengan E pangkat IZ1, E pangkat IZ2, plus E pangkat IZ1, E pangkat min IZ2, min E pangkat min IZ1, E pangkat min IZ2, min E pangkat min IZ1, E pangkat min IZ2 per 4I. Dikurangi E pangkat IZ1, E pangkat IZ2, min E pangkat IZ1, E pangkat min IZ2, plus E pangkat min IZ1, E pangkat IZ2, min E pangkat min IZ1, E pangkat min IZ2 per 4I. Sama dengan E pangkat IZ1 min E pangkat min IZ1 dikali E pangkat IZ2 min E pangkat min IZ2 per 2I. Kali E pangkat IZ2 min E pangkat min IZ2 kali E pangkat IZ1 min E pangkat min IZ1 per 2I. Sama dengan cos Z1 cos Z2 min sin Z1 sin Z2. Maka sifat ini terbukti. Untuk selanjutnya, pembuktian sifat yang ke-7 yaitu sin min Z sama dengan min sin Z. Untuk pembuktiannya yaitu sin min Z sama dengan E pangkat I dikali EZ dikali min Z min E pangkat min I dikali min Z per 2I. Sama dengan E pangkat min IZ dikurangi E pangkat IZ per 2I. Sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2I. Sama dengan min sin Z terbukti. Untuk pembuktian ke-8 yaitu cos min Z sama dengan cos Z. Untuk pembuktiannya, cos Z sama dengan min I min pangkat I dikali min Z ditambah E pangkat min I dikali min Z per 2 min 2I. Sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat IZ per 2I. Sama dengan min dikali E pangkat IZ plus E min IZ per 2I. Sama dengan cos Z terbukti. Untuk sifat yang ke-9 yaitu sin 2Z sama dengan 2 sin Z cos Z. Untuk pembuktiannya yaitu sin 2Z sama dengan sin Z plus Z. Sama dengan sin Z cos I plus cos Z sin Z. Sama dengan 2 sin Z cos Z. Maka terbukti. Kemudian untuk sifat yang ke-10, cos 2Z sama dengan cos kuadrat Z min sin kuadrat Z. Untuk buktinya, cos 2Z sama dengan cos kuadrat Z min sin kuadrat Z. Sama dengan E pangkat IZ plus E min IZ per 2 kuadrat Z dikurangi E pangkat IZ min E pangkat IZ per 2 kuadrat kali Z. Sama dengan 2 cos Z per 2
kuadrat dikali Z min 2I sin Z per 2 kuadrat kali Z sama dengan 2 dikali E pangkat IZ plus E pangkat IZ per 2 kuadrat dikali Z min E pangkat IZ min E pangkat IZ per 2 kuadrat dikali Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2 kuadrat dikali Z min E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2 kuadrat dikali Z sama dengan cos kuadrat Z min sin kuadrat Z. Jadi terbukti. Kemudian selanjutnya untuk sifat ke-11 tan Z1 plus minus Z2 sama dengan tan Z1 plus minus Z2 per 1 plus minus tan Z1 dikali tan Z2. Untuk buktinya, tan Z1 plus minus Z2 sama dengan sin Z1 plus minus Z2 per cos Z1 plus minus Z2 sama dengan sin Z1 plus minus Z2 per cos 1 plus minus cos Z2 plus minus Z sin Z2 dikali cos Z1 per cos Z1 dikali cos Z2 per cos Z1 dikali cos Z2 per cos 1 dikali cos Z2 plus minus cos Z1 dikali cos Z2 per cos Z1 dikali cos Z2 sama dengan sin Z1 plus sin Z1 per cos Z1 min sin Z2 per cos Z2 per cos Z1 dikali cos Z2 per cos Z1 dikali cos Z2 plus sin Z1 dikali sin Z2 sama dengan tan Z1 plus minus Z2 per 1 plus minus tan Z1 dikali tan Z2. Sifat 11 terbukti. Kemudian pembuktian sifat ke-12 yaitu ada 1 plus tan kuadrat Z sama dengan sek kuadrat Z. Yaitu buktinya menurut definisi tan kuadrat Z sama dengan sin kuadrat Z per cos kuadrat Z. Dan nilai sin Z sama dengan E pangkat IZ minus E pangkat min IZ per 2I. Dan nilai cos Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat minus IZ per 2. Sehingga 1 plus tan kuadrat Z sama dengan 1 plus sin kuadrat Z per cos kuadrat Z. Sama dengan cos kuadrat Z per cos kuadrat Z plus sin kuadrat Z per cos kuadrat Z. Cos kuadrat Z plus sin kuadrat Z per cos kuadrat Z sama dengan E pangkat 2 IZ plus 2 plus E pangkat min 2 IZ per 4 min kurang buka E pangkat 2 IZ min 2 plus E pangkat 2 IZ per 4 kurang tutup per E pangkat 2 IZ plus 2 plus E pangkat 2 IZ per 4 sama dengan 1 per E pangkat 2 IZ plus 2 plus E pangkat min 2 IZ per 4 sama dengan 4 per E pangkat 2 IZ plus 2 plus E pangkat minus 2 IZ sama dengan kurang buka 2 per E pangkat IZ plus E pangkat minus IZ kurang tutup kuadrat sama dengan 1 per cos kuadrat Z sama dengan sek kuadrat Z. Maka 1 plus tan kuadrat Z sama dengan sek kuadrat Z. Maka sifat ke-12 terbukti. Pembuktian sifat ke-13. 1 plus kotangan kuadrat Z sama dengan kosekan kuadrat Z.
buktinya. Menurut definisi, kotangan kuadrat Z sama dengan cos kuadrat Z per sin kuadrat Z. Dan nilai sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ per 2I. Sedangkan nilai cos Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2. Sehingga 1 plus kotangan kuadrat Z sama dengan 1 plus cos kuadrat Z per sin kuadrat Z. Sama dengan sin kuadrat Z per sin kuadrat Z. Ditambah cos kuadrat Z per sin kuadrat Z. Sama dengan sin kuadrat Z plus cos kuadrat Z per sin kuadrat Z. Sama dengan E kurung buka E pangkat 2IZ dikurangi 2 plus E pangkat min 2IZ per 4 tutup. Ditambah E pangkat 2IZ ditambah 2 plus E pangkat min 2IZ per 4. Dibagi E kurung buka E pangkat 2IZ min 2 plus E pangkat min 2IZ per 4. Sama dengan 1 per min kurung buka E pangkat 2IZ min 2 plus E pangkat min 2IZ per 4. Sama dengan negatif 4 per E2 pangkat E pangkat 2IZ min 2 plus E pangkat min 2IZ. Sama dengan kurung buka 2I per E pangkat IZ min E pangkat min IZ kurung tutup pangkat 2. Sama dengan 1 per sin kuadrat Z sama dengan kosekan kuadrat Z. Sehingga terbukti 1 plus kotangan kuadrat Z sama dengan kosekan kuadrat Z. Kemudian pembuktian yang ke-14, sekawan sin Z itu sama dengan sin sekawan Z. Bukti. Sin sekawan Z sama dengan E pangkat min IZ dikurangi E pangkat min IZ per min 2I sama dengan E pangkat IZ, E pangkat min negatif IZ dikurangi E pangkat IZ per min 2I sama dengan negatif kurung buka E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ per 2I sama dengan sekawan sin Z. Sehingga terbukti sin sekawan Z sama dengan sekawan sin Z. Untuk pembuktian nomor 15, sin sekawan Z sama dengan sekawan sin Z. Nah, perhatikan bahwa sin Z sama dengan sin XY sama dengan sin X cos Y ditambah I cos X sin Y. Maka sin sekawan Z sama dengan sin X min Y sama dengan sin X cos A min Y ditambah I X sin Y sama dengan sin X cos Y min I cos X sin Y sama dengan sekawan Z. Jadi untuk pembuktian nomor 15 terbukti. Untuk pembuktian nomor 16, cos sekawan Z sama dengan sekawan cos Z. Bukti, perhatikan bahwa cos Z sama dengan cos X plus Y sama dengan cos X cos Y min I sin X sin Y. Maka cos sekawan Z sama dengan cos X min Y sama dengan cos X cos H negatif Y dikurangi I sin X sin negatif Y sama dengan cos X cos Y ditambah I sin X sin Y sama dengan sekawan cos Z. Jadi nomor 16 terbukti. Apabila dari sifat di atas dikembangkan sendiri, maka akan terjadi seperti berikut. Yang pertama, sama dengan 0. Bila dan hanya bila Z sama dengan K dikalikan Pi, dengan K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, cos Z sama dengan 0, bila dan hanya bila Z sama dengan
Pi per 2 ditambah K dikalikan Pi, dengan K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Fungsi variabel kompleks dengan nilai mutlak sinus dan kosinus tidak terbatas. Kemudian, variabel real dengan nilai mutlak sinus dan kosinus tidak melebihi 1. Variabel kompleks yaitu yang pertama, sinus dan kosinus merupakan fungsi periodik dengan periode 2pi. Kemudian yang kedua, tan Z dan kotan Z juga periodik dengan periode pi. Kemudian untuk contohnya, kami memberikan 3 contoh. Untuk yang pertama, tunjukkan bahwa sin Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan Kpi. Nah, untuk yang kedua nanti akan diminta menunjukkan bahwa turunan dari sin Z adalah cos Z. Dan yang ketiga, disuruh menunjukkan bahwa tan min Z sama dengan min tan Z. Untuk penyelesaiannya, nah, untuk yang pertama tadi, untuk menunjukkan bahwa sin Z sama dengan 0, jika dan hanya jika Z sama dengan Kpi. Nah, pembuktiannya, apabila ini Z sama dengan K dikalikan dengan Pi, maka sin Z sama dengan, tadi kan dari E pangkat IZ min E pangkat min IZ. Nah, ini diganti saja. Jadi, E pangkat KPI min E pangkat minus KPI diper 2i. Nah, sama dengan, nah ini dijabarkan menjadi 1/2i dikalikan dengan cos Kpi plus i sin Kpi minus cos Kpi plus i sin Kpi. Nah, ini tinggal dieliminasi, dikurangi saja jadi sin Kpi. Nah, nilai sin Kpi tadi sama dengan 0. Nah, sebaliknya, misalnya bahwa sin Z sama dengan 0, maka 1/2i dikalikan dengan E pangkat IZ minus E pangkat minus IZ sama dengan 0. Sehingga nanti E IZ sama dengan E pangkat negatif IZ. Nah, ini tinggal dipindah ke ruas sebelahnya menjadi E pangkat 2 IZ sama dengan 1. Nah, apabila dengan menggunakan logaritma diperoleh 2IZ sama dengan 2K PI. Dengan K-nya itu bilangan bulat. Sehingga Z sama dengan Kpi. Maka untuk menunjukkan tadi ini terbukti. Kemudian nomor 2, turunan dari sin Z dan cos Z dengan pembuktian di bawah. D per DZ, sin Z sama dengan D per DZ kali 1/2i kurung buka E pangkat IZ min E pangkat min IZ sama dengan 1/2i dikali IE pangkat IZ min IE pangkat min IZ. Kemudian diperoleh 1/2i dikali E pangkat IZ min E pangkat min IZ, dan terbukti bahwa sama dengan cos Z. Kemudian untuk pembuktian nomor 3, bahwa tan min Z sama dengan min tan Z. Tan Z sama dengan sin min Z per cos Z sama dengan min sin Z per cos Z. Kemudian diperoleh min tan Z. Terbukti. Fungsi dari Z yang bersifat F min Z sama dengan min FZ disebut fungsi ganjil, sedangkan yang bersifat F min Z sama dengan min FZ dinamakan fungsi genap. Jadi sin Z dan tan Z merupakan fungsi ganjil, sedangkan cos Z merupakan fungsi genap. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.